Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azman Ridho Zain. Saya akan menyampaikan sebuah hal yang menurut saya penting di tengah kondisi Indonesia yang menurut sebagian kelompok sedang tidak baik-baik saja, dan juga dalam kondisi dunia yang berada dalam ujung tanduk terjadinya perpecahan atau perseteruan yang dampaknya berpengaruh baik dari sisi keamanan, ekonomi, dan keberlangsungan lingkungan hidup akibat perang atau akibat kelangkaan sumber daya pangan misalnya. Saya alhamdulillah bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, diberi kemudahan, kesempatan untuk pernah 9 bulan tinggal di Jepang pada tahun 2005-2006, mewakili Kementerian Perdagangan waktu itu, mengikuti program pelatihan pendidikan bahasa Jepang bagi diplomat sedunia yang dihadiri oleh atau diikuti di program saya diplomat internasional sebanyak 39 orang, dan saya mewakili Indonesia alhamdulillah. Terus kemudian 2007 kalau tidak salah saya 2 bulan di Taiwan di Hsinchu belajar ekonomi internasional, dan 2 bulan di New Delhi tahun 2015 belajar Business Communication and Life Skills, dan pernah menjadi kepala seksi kerjasama perdagangan bilateral dengan negara Amerika Latin yang memungkinkan saya mengadakan perjalanan dinas sebagai kepala seksi di Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional ke Brazil, Chili, Peru, Argentina, Suriname, dan juga pernah waktu menjabat sebagai kepala seksi organisasi kerjasama Badan Internasional non PBB di Direktorat APEC dan organisasi non PBB di Kementerian Perdagangan. Pernah mengadakan kunjungan ke Turki, lalu kunjungan lainnya ke beberapa negara misalnya kayak Singapura, Malaysia, dan umroh. Dan alhamdulillah tahun 2018-2021 berkesempatan menjadi wakil kepala Indonesian Trade Promotion Center di Jeddah, Arab Saudi, yang tugasnya adalah untuk meningkatkan ekspor Indonesia ke Arab Saudi. Kenapa saya menceritakan ini semua teman-teman sekalian? Karena dari seluruh rangkaian pengalaman tersebut ada satu momentum yang bagi saya menjadi titik tolak bagi wujudnya sebuah insight di dalam benak saya untuk mewujudkan yang saya beri nama National Character Building Program. Nah, inilah teman-teman sekalian yang akan saya sampaikan kali ini tentang National Character Building Program, yaitu program pembangunan karakter bangsa. Pada saat saya di Jepang, saya melihat bahwa ternyata ada nilai-nilai agama, nilai-nilai luhur budaya yang ada dalam agama kita, bagi Islam, Kristen atau Hindu atau apa, yang nilai-nilai ini sama kita ada, kebersihan, kedisiplinan, dan seterusnya, menghargai orang lain, keteraturan, dan seterusnya. Indonesia punya Pancasila, tapi masalah implementasi kebersihan, kedisiplinan, menghargai orang lain, dan seterusnya kita agak kurang. Nah, setelah itu makanya saya mengadakan pelatihan. Saya tahun 2008 saya mendirikan, saya kasih nama National Character Building Program. Nah, sejak saat itulah saya memberikan pelatihan-pelatihan di luar tugas saya sebagai PNS di Kementerian Perdagangan. Sabtu Minggu saya memberikan pelatihan, dan puncaknya ketika saya menjadi wijayswara trainer di Kementerian Perdagangan, sehingga saya berkesempatan mengikuti berbagai pelatihan, dan saat itu saya manfaatkan ada untuk mengadakan pelatihan yang bersertifikasi. Nah, setelah itu saya akhirnya mengikuti program menjadi trainer atau instruktur NLP, Neuro Linguistic Programming, kemudian hipnosis hipnoterapi, kemudian menjadi instruktur untuk coaching bagi hipnoterapi. Nah, itulah semua yang mempengaruhi saya saat ini mendirikan sebuah entitas organisasi, bahkan dalam bentuk PT, yang saya kasih nama Visi Indonesia Progresif. Kenapa ini saya buat atau saya dirikan teman-teman sekalian? Karena saya berpikir sebagai puji syukur kepada Tuhan
atas anugerah yang memungkinkan saya jalan-jalan ke beberapa negara tersebut dan mengambil intisari yang bisa saya ramu menjadi sebuah konsep. Mudah-mudahan saya kedepannya bisa berkontribusi untuk kebangkitan Indonesia menjadi negara maju. Karena ini sangat penting pemirsa sekalian, di mana saat ini ketika ada konstelasi politik saling berebut kekuasaan atau ada yang ingin menguatkan identitas kelompoknya atau identitas organisasinya misalnya, itu sering diwarnai oleh semangat emosional. Ada memang demi kepentingan bangsa dan negara, tapi mohon maaf, sangat sedikit yang benar-benar tulus, murni, ikhlas demi sebesar-besarnya kemakmuran, kesejahteraan dan kebangkitan Indonesia menjadi negara maju. Di sisi lain, di sebelah sana pemirsa, kita lihat bahwa Indonesia sedang dijajah dalam tanda kutip oleh kekuatan yang kita seperti kentut, bisa dirasa tapi susah untuk dipegang. Apakah itu kekuatan dari sisi geopolitik dunia, ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya, yang itu tidak memungkinkan kita memiliki kedaulatan bangsa yang benar-benar berdaulat di atas kaki tangan sendiri. Sehingga sebenarnya sejatinya saat ini kita belum benar-benar merdeka. Pemirsa sekalian, siapapun yang menyaksikan kegiatan ini, bulan depan adalah bulan Agustus. Kebetulan saya tanggal 10 Agustus ulang tahun. 17 Agustus adalah hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya berharap, kita semua berharap, siapa tahu, siapapun, terus terang saya tidak punya dana untuk ini semua kalau berpikir soal dana. Tapi saya hanya memiliki semangat. Seandainya ada orang yang punya dana atau siapapun yang punya kekuatan, kita bersinergi, saya akan berikan tangan saya untuk saling bergandeng tangan, welcome untuk membangun Indonesia menjadi program ini, karena untuk mengembangkan program ini. Ini buat Indonesia, pemirsa sekalian. Apa itu? Dengan visi Indonesia progresif, harapannya berbagai kekuatan yang dimiliki oleh SDM Indonesia atas nama person to person, kelompok yang memiliki kehebatan, memiliki kelebihan, kita hebatkan dia dari Indonesia. Jangan seperti sekarang ini misalnya, hanya karena dia hebat, kita lemahkan dia karena kita ingin menjadi hebat untuk sebuah harapan atau ambisi kekuasaan, ambisi ekonomi dengan mengorbankan orang lain misalnya. Sudah saatnya kita bangkitkan semangat hati nurani rakyat ini untuk kita bangkitkan semangat kebersamaan bagi kebebasan, kenyamanan, kemerdekaan hati nurani bangsa bagi kebangkitan Indonesia. Karena kenapa pemirsa? Di luar sana mereka tidak memiliki sumber daya alam sehebat Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya manusia yang luar biasa, di mana dalam beberapa tahun ke depan ada bonus demografi yang akan kita nikmati, di mana generasi Z, generasi milenial, generasi strawberry yang nanti akan menjadi pemimpin bangsa ke depan akan menjadi pemimpin Indonesia. Ketika COVID kemarin terjadi, apa yang ada kita lihat di hadapan kita, teman-teman semua, pemirsa sekalian, betapa bahwa teknologi TV, handphone adalah teknologi yang akrab dengan keluarga kita, bahkan dengan anak-anak kita, sehingga tidak mustahil ada dampak positif dan negatif di dunia. Diakui atau tidak, itu mempengaruhi mindset pola pikir kita semua. Mumpung besok bulan merdeka, bulan kemerdekaan, mari bersama-sama kita bergandeng tangan pemirsa sekalian, berbagai agama, berbagai suku bangsa, berbagai etnis, berbagai ormas, berbagai pihak yang mungkin berbeda dari segi kepentingan, ideologi dan sebagainya, bersama kita untuk menyatukan semangat bagi kebangkitan Indonesia, sehingga kita sebagai negara dapat benar-benar berdaulat di atas kaki tangan kita sendiri, karena sumber daya alam kita, karena sumber potensi, sumber daya manusia kita luar biasa pemirsa. Kalau itu bisa kita sinergikan menjadi sebuah kekuatan, Indonesia suatu saat akan menjadi negara yang hebat, diperhitungkan, bahkan tidak lama bisa menjadi sebuah kekuatan yang sangat ditakuti atau bahkan diakui potensinya menjadi kekuatan dunia di masa mendatang. Saat ini kita lihat Amerika
kita akui atau tidak, sebentar lagi akan perlahan-lahan menurun kekuatannya untuk menjadi polisi dunia. Oleh karena itu, mungkin bisa jadi akan muncul kekuatan baru yang dalam hal ini Cina dianggap sebagai sebuah kekuatan. Misalnya. Kita berada di tengah-tengah. Tarik menarik kekuatan ini dipengaruhi atau saling mempengaruhi dengan munculnya konstelasi politik besok yang akan menguras benar energi sebagian besar kita, sehingga kita lupa. Bersamaan dengan kondisi itu bisa jadi yang terjadi adalah semakin dicengkeram kita oleh kekuatan dunia untuk dilemahkan. Mereka menguasai, mereka berusaha untuk semakin banyak mengambil sumber daya kita, melemahkan kekuatan kebersamaan kebersatuan kita. Oleh karena itu, dalam momentum bulan kemerdekaan tahun ini, Agustus bulan mendatang, dan momentum malam ini yang mudah-mudahan diberkati oleh Tuhan dan juga direstui oleh semua kita dengan semangat kebersamaan dan kebangkitan Indonesia. Saya Azman, saya mengajak kita semua, kita bangkitkan kesadaran kita untuk lebih mencintai kita, mencintai keluarga kita, mencintai Indonesia, mencintai kedamaian, sehingga ke depan kita mampu bertahan dalam kondisi yang berat. Karena bagaimanapun pemirsa, saudara-saudara sekalian, kita akui atau tidak, tahun depan, tahun 2024 adalah tahun yang panas. Tahun depan adalah tahun krusial. Tahun depan 2024 adalah tahun yang bergolak, di mana ada momentum bagi perubahan rezim dengan munculnya kepemimpinan baru di Indonesia. Di dunia, kita akui atau tidak, potensi perang Rusia atau Ukraina dan berbagai konflik dunia lainnya akan mempengaruhi ketahanan pangan dunia. Nah, bahkan iklim dunia akan semakin panas, yang mempengaruhi iklim, mempengaruhi kesehatan, mempengaruhi kesejahteraan, mempengaruhi ekonomi, dan mempengaruhi ketahanan seluruh umat manusia di dunia. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan harapan saya dan harapan kita semua dengan adanya kesadaran ini, kebersamaan kita untuk bergandeng tangan bersama, mudah-mudahan kita bisa setidaknya mampu bertahan dari berbagai krisis, tantangan, hambatan maupun ancaman, sehingga siapapun presidennya yang terpilih tahun mendatang adalah presiden yang benar-benar mampu untuk membawa Indonesia bangkit menjadi negara maju. Demikian, mohon maaf atas kekurangan. Saya Azman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.